Selamat datang kembali di channel Firmotek. Jika ada satu cara untuk merusak akhir pekan, merusak momentum juara dan menghancurkan mentalitas tim dalam satu malam, Liverpool baru saja menulis buku panduannya. Bertandang ke Vitality Stadium, markas Bournemouth, The Reds datang dengan status unggulan. Namun, mereka pulang dengan kepala tertunduk, membawa luka yang mungkin akan berbekas hingga akhir musim. Skor akhirnya dramatis, 3-2. Tapi, angka di papan skor itu tidak menceritakan kisah seutuhnya. Kisah sebenarnya adalah tentang bagaimana raksasa Merseyside itu runtuh di menit-menit akhir. Bagaimana kapten mereka, Virgil van Dijk, yang biasanya menjadi benteng kokoh, justru dituding sebagai biang kerok kekalahan. Melansir dari bola.com dan Aceh Ground, ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah kekalahan yang menyakitkan dan dramatis. Ketika Anda berpikir 1 poin sudah di tangan, takdir berkata lain. Bournemouth mencuri kemenangan di detik-detik di mana konsentrasi seharusnya berada di titik tertinggi. Dan pasca laga, narasi terpecah menjadi 2 kubu. Di satu sisi, Virgil van Dijk mengakui kekecewaan berat namun membela timnya dengan kata-kata kompak tapi belum konsisten. Di sisi lain, sang pelatih, Arne Slot, langsung menunjuk jadwal padat sebagai kambing hitam utama. Apakah Liverpool sedang mencari alasan? Atau memang ada masalah struktural yang serius di era baru Arne Slot ini? Pada video kali ini, kita akan bedah tuntas tragedi ini. Kita akan melihat bagaimana Van Dijk melakukan blunder, mengapa Arne Slot mengeluh, dan apa dampaknya bagi perebutan gelar juara. Simak sampai tuntas. Mari kita masuk ke dalam lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi di Vitality Stadium? Mengutip laporan bola.net, pertandingan ini bisa diringkas dalam satu kalimat. Gara-gara Virgil van Dijk, The Reds pulang dengan kekalahan. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi. Liverpool seperti biasa mencoba mendominasi penguasaan bola. Namun, Bournemouth di bawah asuhan Andoni Iraola bukanlah tim yang bisa diremehkan di kandang. Mereka bermain direct, cepat, dan tanpa rasa takut. Jual beli serangan terjadi. Skor sempat imbang 2-2 menjelang akhir laga. Di titik ini, Liverpool seharusnya sebagai tim calon juara bisa mengunci permainan, memperlambat tempo, atau justru mencari gol kemenangan dengan sabar. Tapi yang terjadi adalah kecerobohan. Sumber dari Beranda Post menyoroti bahwa Liverpool lengah. Kelengahan itu harus dibayar mahal di menit-menit akhir, injury time. Sebuah serangan balik atau kesalahan antisipasi mengacu pada blunder Van Dijk, membuat gawang Alisson bobol untuk ketiga kalinya. Stadion Vitality meledak. Arne Slot terpaku di pinggir lapangan. Kekalahan dramatis ini, demokratis.co.id, mengingatkan kita pada penyakit lama Liverpool, ketidakmampuan membunuh laga atau kill the game saat menghadapi tim papan tengah yang bermain fisik. Mereka mencetak 2 gol, itu bagus. Tapi kebobolan 3 gol melawan Bournemouth, itu adalah sinyal bahaya bagi pertahanan yang katanya dipimpin oleh bek terbaik dunia. Fokus utama kita malam ini harus tertuju pada Virgil van Dijk, kapten, pemimpin, legenda. Namun malam tadi dia adalah manusia biasa yang melakukan kesalahan fatal. Laporan bola.net sangat spesifik menunjuk hidung Van Dijk sebagai penyebab kekalahan. Entah itu posisi yang salah, kegagalan memenangkan duel udara krusial, atau error dalam distribusi bola yang berujung gol lawan. Van Dijk sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Dikutip dari Aceh Ground, Van Dijk menyatakan dirinya kecewa berat. Namun, ada satu pernyataan Van Dijk yang dikutip oleh Detik Sports yang sangat menarik untuk dibedah. Dia berkata, Liverpool kompak, tapi belum konsisten. Mari kita telaah kalimat ini. Kompak mungkin merujuk pada suasana ruang ganti atau struktur formasi. Tapi belum konsisten, ini adalah pengakuan dosa yang jujur namun mengkhawatirkan. Di level tertinggi Liga Inggris, tidak konsisten sama artinya dengan tidak juara. Van Dijk menyadari bahwa timnya seringkali tampil luar biasa di satu pekan, misal mengalahkan tim besar. Tapi kemudian tampil bak tim amatir di pekan berikutnya melawan tim seperti Bournemouth. Pernyataan ini juga bisa dibaca sebagai kritik terselubung terhadap rekan-rekannya atau mungkin pembelaan diri. Tapi fakta di lapangan tidak bohong. Pertahanan yang dia pimpin bocor 3 gol. Jika kaptennya saja goyah, bagaimana dengan prajuritnya? Jika Van Dijk bicara soal konsistensi, sang manajer, Arne Slot, memilih sudut pandang lain, faktor eksternal. Melansir dari Kilas Jatim dan Beranda Post, Arne Slot secara terbuka keluhkan jadwal padat. Slot berargumen bahwa pemainnya kelelahan, bahwa jeda istirahat yang minim antara laga Eropa
Liga Champions, dan Liga Inggris membuat kaki pemain berat dan otak tidak fokus. Slot menyebutkan bahwa kekalahan ini terjadi karena faktor fisik yang terkuras yang berujung pada hilangnya konsentrasi di menit akhir. Tapi, Sobat Firmok, mari kita kritis sedikit. Apakah alasan ini valid? Semua tim besar, City, Arsenal, bahkan Aston Villa juga bermain di Eropa. Mereka juga punya jadwal padat. Menggunakan alasan jadwal seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan mental seorang pelatih. Di era Jurgen Klopp, alasan ini juga sering muncul, tapi Klopp biasanya membalutnya dengan kemarahan pada penyiar TV. Slot, dia terdengar seperti sedang mencari permakluman. Apakah skuad Liverpool sedemikian tipisnya sehingga rotasi tidak berjalan? Kekalahan dari Bournemouth ini, menurut Slot adalah akibat dari akumulasi kelelahan. Tapi bagi fans, ini terdengar seperti alasan klise. Tim juara menemukan cara untuk menang saat lelah. Tim yang hampir juara mencari alasan kenapa mereka kalah. Ada satu frasa yang ditulis oleh bola.com yang sangat mengganggu. Liverpool keok lagi. Kata lagi ini menyiratkan sebuah pola. Ini bukan kejadian sekali seumur hidup. Di markas Bournemouth, mereka tumbang menyakitkan. Sebelumnya mungkin mereka juga kehilangan poin di laga yang seharusnya mudah. Pola inkonsistensi ini, seperti kata Van Dijk, adalah racun. Dengan kekalahan ini, posisi Liverpool di klasemen terancam. Jika Arsenal dan City terus melaju, seperti yang kita bahas di video sebelumnya tentang kemenangan MU atas Arsenal yang justru menguntungkan City, maka Liverpool akan tertinggal gerbong. Poin yang hilang di kandang Bournemouth, Nottingham Forest, atau Crystal Palace adalah poin yang akan Anda tangisi di bulan Mei nanti. Kekalahan 3-2 ini bukan cuma soal kehilangan 3 poin. Ini soal hilangnya fear factor. Sekarang, tim-tim gurem lain akan melihat rekaman pertandingan ini dan berpikir, hey, Liverpool bisa dikalahkan. Van Dijk bisa dilewati. Mereka lelah. Stigma ini berbahaya. Vitality Stadium telah membuktikan bahwa Liverpool era Arne Slot masih sangat rapuh dan bisa retak di bawah tekanan. Kesimpulannya, malam di Bournemouth adalah malam kelabu bagi Merseyside Merah. Tragedi ini membuka borok yang selama ini tertutup oleh kemenangan-kemenangan tipis sebelumnya. Virgil van Dijk tak tersentuh. Dia manusia yang bisa blunder fatal. Arne Slot masih beradaptasi dengan brutalnya jadwal Inggris dan mungkin belum menemukan ramuan rotasi yang tepat. Mentalitas tim masih dipertanyakan. Kompak saja tidak cukup. Butuh konsistensi berdarah dingin untuk juara. Apakah Liverpool bisa bangkit di laga selanjutnya? Ataukah jadwal padat akan kembali memakan korban? Satu hal yang pasti, Arne Slot punya pekerjaan rumah yang menumpuk. Dia tidak bisa terus-terusan menyalahkan kalender. Dia harus memperbaiki pertahanannya. Bagaimana menurut kalian, Kopites? Apakah Van Dijk yang salah atau Slot yang cengeng soal jadwal? Tulis opini pedas kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Firmok. You'll never walk alone, but tonight you walk home with 0 points.